Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan materi perkuliahan yang sebelumnya kita sudah belajar beberapa hal tentang PHP, juga di awal-awal kita belajar tentang HTML. Hari ini kita akan lanjutkan pemahaman yang lebih dalam mengenai conditional statement, terutama conditional statement if yang kita gunakan sebagai contoh. Jadi ada conditional statement yang lain, yaitu switch yang ada di PHP, atau mungkin ada conditional statement yang lain di bahasa pemrograman lain yang memiliki conditional statement yang berbeda. Intinya saat ini kita tidak akan bahas terlalu dalam mengenai yang lain, tapi kita akan gunakan conditional statement if sebagai contoh. Sebelumnya kita sudah belajar conditional statement ya. Juga termasuk looping, juga kita sudah pernah pelajari sebelumnya. Hari ini kita lanjutkan ya. Langsung saja kita masuk ke kode. Jadi untuk kita mempelajari conditional statement, kita akan menggunakan tabel ini sebagai studi kasus atau contoh yang akan kita coba praktekkan, yaitu kita akan mencoba membuat sebuah program yang bisa mendeteksi apakah berat badan bayi itu adalah berat badan yang ideal atau berat badan yang sesuai dengan tabel, sehingga bisa diketahui apakah bayi tersebut tumbuh kembangnya baik atau kurang baik. Oke, mari kita lanjutkan dengan sesuatu yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya, yaitu membuka penutup PHP. Lalu tentu ada hal yang perlu kita siapkan dulu sebelum kita masuk ke if. Sama seperti yang kita coba sebelumnya, kita membutuhkan sebuah variabel ya. Tidak harus ada variabel, tapi pada contoh kasus kali ini kita akan gunakan sebuah variabel. Dalam hal ini variabel yang kita gunakan adalah variabel berat badan. Oke, saat ini kita isi dengan angka 4,8 sebagai nilai awalnya. Nanti akan kita rubah-rubah dan akan kita gunakan dalam pengecekan. Minggu lalu kita sudah belajar tentang conditional statement. Nah, di dalam conditional statement kita menggunakan kode seperti ini ya. Di dalam PHP if, lalu ada kurung pembuka dan kurung penutup, yang tengah-tengahnya kita isi dengan kondisi. Kondisi itu adalah sesuatu yang kita cek ya. Jadi hasil dari kurung ini, jadi satu kurung ini nanti akan mengeluarkan hasilnya adalah true atau false, benar atau salah, ya atau tidak, kurang lebih seperti itu. Jadi kondisi yang kita pakai adalah kondisi yang akan mengecek berat badan dari bayi. Apakah berat badan ini tadi, kalau di tabel kita gunakan yang atas sendiri aja dulu ya. Apakah sesuai dengan tabel ini, yaitu beratnya di antara 2,5 sampai 4,4. Bagaimana caranya? Kalau sebelumnya kita belum pernah coba ya, sebelumnya kita hanya menggunakan sama dengan. Nah, ini kita menggunakan hal yang lain, yaitu operator perbandingan ya. Jadi membandingkan nilai di kiri operator atau nilai sebelum operator dengan nilai di kanan, yaitu nilai sesudah operatornya ini. Apakah nilainya kalau sama dengan kan sama gitu ya. Sekarang kita coba lebih besar sama dengan, artinya berarti nilai di kiri ini harus lebih besar atau minimal sama dengan nilai yang ada di kanan.
Misalnya yang di kanan itu 2,5. Jika iya, maka kemarin kita belajar di dalamnya ada statement yang bisa dijalankan ketika kondisinya ini tepat atau benar ya. Kalau kondisinya terpenuhi. Oke. Contohnya adalah sebuah tulisan gini ya. Misalnya seperti ini. Bisa kita beri styling ya biar tampilannya bagus. Misalnya ya, kalau berat badan ideal kita beri warna biru gitu ya. Nah, ini akan error ya. Kemarin kita sudah belajar bahwa kalau petik di luarnya itu adalah petik 2, maka petik di dalam ini, petik luar itu maksudnya petik dari egonya ya, petik 2. Maka petik di dalam ini kalau petik 2 juga akan bingung PHP-nya atau servernya untuk membaca karena dianggap color blue ini di luar dari petik. Berarti kita gunakan petik tunggal ya, atau petik yang berbeda. Kalau di luar ini petik 1, berarti di dalam ini petik 2. Tapi karena di sini adalah petik 2, maka di dalam kita pakai petik 1. Mungkin kita tambahi yang lain ya. Biar kelihatan bagus saja. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Jadi harusnya 4,8 lebih besar daripada 2,5. Berarti kondisi terpenuhi dan menghasilkan true, sehingga statement di dalam if ini jalan ya. Ini materi yang minggu lalu. Ya, seperti itu ya. Oke. Kita besarkan ya. Ya, kurang lebih seperti ini ya. Jadi ini masih materi yang minggu lalu. Kita tambahkan materi baru, yaitu bahwa di dalam satu buah kondisi ini ternyata ada lebih dari satu hal yang bisa kita cek. Jadi ada lebih dari satu kondisi juga bisa kita masukkan di sini. Ya. Caranya adalah dengan menambahkan operator logika. Kalau di dalam PowerPoint sebelumnya sudah ada ya operator logika, operator aritmatika dan lain-lain. Nah, ini kita gunakan operator logikanya di sini. Salah satu operator logika yang bisa dimasukkan adalah ampersand ini ya. Artinya adalah dan gitu ya. Ini bisa kita ganti dengan tulisan yang mungkin lebih mudah diingat, yaitu N dalam bahasa Inggris, dan itu ya. Oke. Misalnya ada dua hal yang perlu kita cek berdasarkan tabel kan ya. Di dalam tabel ini beratnya antara 2,5 sampai 44. Nah, ini kita bisa gunakan operator logika dan atau N ini.
dengan cara saya copy ya. Mungkin biar lebih gampang dibaca saya turunkan. Dan berat badannya lebih kecil dari 4,4. Jadi yang terjadi di sini ada pengecekan ya. Jadi ketika apakah 4,8 ini lebih besar sama dengan 2,5? Jawabannya iya. Tetapi tidak langsung menjalankan statement karena ada kondisi kedua. Maka kondisi kedua juga dicek, apakah 4,8 ini lebih besar dari sama dengan 4,4? Jawabannya tidak. Nah, N ini adalah sebuah operator logika yang mengecek kondisi di kiri ini harus true dan kondisi di kanan ini harus true untuk agar bisa menjalankan statement. Jadi karena ini tadi true, sedangkan yang kanan ini hasilnya adalah false, 4,4 ini tidak 4,8 ini tidak lebih kecil sama dengan 4,4, jadi false ya. Maka statement ini tidak akan dijalankan. Oke, coba kita jalankan. Harusnya hasilnya kosong ya. Begini. Oke. Jadi statement ini hanya jalan ketika ini sesuai ya. Coba kita masukkan nilai yang sesuai, misalnya 4,4. Maka harusnya menampilkan tulisan berat badan ideal seperti itu. Ini coba kita kecilkan. Ya. Oke. Jadi ini adalah operator logika. Operator logika akan kita tampilkan deh di PowerPoint yang sebelumnya. Kita coba tampilkan. Ya, jadi ini adalah operator logika di PowerPoint yang kemarin. Ada N yang kita gunakan hari ini, di mana nilai kiri dan nilai kanan harus dua-duanya menghasilkan true. Ada OR yang ditulis bisa seperti ini atau tulisan. Not juga bisa dilambangkan dengan simbol tanda seru ini ya. Bedanya adalah not itu hanya mengecek satu buah nilai. Kalau yang atasnya nih OR, N, dua-duanya mengecek dua nilai, yaitu nilai sebelumnya dan nilai sesudahnya. Oke, kita bahas lebih lanjut operator logika pada waktu berikutnya. Untuk sementara ini dulu ya. Jadi kalau dipahami lebih lanjut, maka nilainya yang bisa diterima oleh kondisi ini adalah berat badannya hanya bisa di atas 2,5. Jadi harusnya bisa 100 gitu ya. 2000, 6.500 dan seterusnya. Tapi tidak bisa sampai angka setinggi itu atau sebesar itu dikarenakan ada limit atau ada kondisi kedua ini yang membatasi. Ternyata bisa lebih besar daripada 2,5 ternyata bisa lebih besar daripada 2,5, tetapi tidak bisa angkanya itu melebihi 4,4 karena nilainya harus lebih kecil daripada 4,4. Lebih kecil atau sama dengan. Berarti 44 adalah nilai tertinggi. Dan nilai terendahnya 2,5. Coba kita ganti di sini jadi 2,5. Masih sama. Kalau kita kurangi ya, 2,4 harusnya lebih kecil daripada nilai terendah sehingga tidak akan muncul apa-apa. Itu tadi salah satu contoh operator logika.
Kita mau mencontohkan operator logika yang lain, tetapi kita stick dulu, kita fokus dulu ke studi kasusnya, yaitu di tabel ini ya. Oke. Nah, misalnya di sini meskipun berat badan, misalnya meskipun berat badan itu lebih besar daripada 4,4 atau lebih kecil daripada 2,5, harusnya meskipun berat badannya lebih besar daripada 4,4 atau lebih kecil daripada 2,5, harusnya mungkin tetap muncul sesuatu gitu ya, biar tidak putih. Contohnya kita akan coba tampilkan sesuatu. Dilihat dulu kodenya ya, nanti kita bahas kodenya maksudnya apa. Oke, ini contohnya. Jadi seharusnya kalau sesuai dengan kondisi if ini, maka statement ini akan dijalankan. Kita ketambahan satu hal lagi ya, yaitu else. Jadi else ini adalah serangkaian kode yang hanya bisa dijalankan ya ketika ada if. Jadi if ini ada, di bawahnya kita bisa tambahi else. Kita tahu tadi if-nya bisa jalan tanpa else, tapi else ini nggak bisa jalan kalau nggak ada if-nya ya. Jadi else ini ngikut ke if-nya. Nah, gunanya kode else ini adalah untuk menjalankan statement dalam hal ini ya. Berat badan tidak ideal ini akan muncul statement ini. Ketika if-nya ini menghasilkan keluaran kondisi tidak tepat atau tidak benar atau salah atau false. Contohnya 2,4 ini tidak sesuai dengan ini ya. Ya, karena tidak sesuai maka else ini akan menjalankan statement baris ke-9 sampai baris ke-11 ini. Seperti ini. Oke. Oke. Nah, berikutnya nih ya. Kita kan mau mencoba ini 2,4, 2,5 sampai 4,4. Ternyata antara tulisan berat badan ideal dan tidak ideal ini kurang membantu orang tua misalnya untuk memahami anak saya ini beratnya kelebihan atau kekurangan ya, Rek? Ya, jawabannya tidak bisa tahu karena cuma ada berat badan ideal. Kalau masuk pada kategori berat badan ideal muncul tulisan berat badan ideal, sedangkan ketika tidak masuk kategori berat badannya itu hanya dikasih tulisan berat badan tidak ideal. Kita coba, harusnya ada kode tambahannya. Itu kodenya namanya sama else ya, sama dengan yang sebelumnya kita buat, tapi ada tambahannya if. Jadi else if. Kalau Anda lihat di sini, Anda mungkin bisa cermati bahwa else ini tidak memiliki kondisi di dalamnya. Dan memang tidak membutuhkan kondisi. Jadi nggak usah ditambah-tambahi, nggak usah diada-adakan, memang nggak ada kondisinya di dalam else ini. Sedangkan di if ini ada ya, ini kondisinya. Di else if ini juga bisa ditambahi kondisi. Else ini hanya akan dijalankan ketika if, else if, dan mungkin ada ribuan ratusan else if yang lain. Semuanya itu menghasilkan kondisi yang salah alias tidak ada yang benar mulai dari atas sampai bawah. Ya. Kalau nggak ada yang benar dari atas ini if sampai else if yang terakhir, maka else ini dijalankan. Karena itu else ini tidak butuh kondisi. Bagaimana dengan else if ini? Butuh kondisi tidak?
Kita coba kondisi apa kira-kira? Ini contohnya. Kondisi di mana berat badan dari bayi itu kurang dari 2,5. Mungkin kita bisa tambah LCV yang lain. Yaitu berat badan lebih besar daripada 4,4. Tulisan apa yang muncul? Mungkin tulisan yang muncul seperti ini. Misalnya seperti ini. Jika berat badannya ternyata kurang dari, tanpa sama dengan ya. Karena ada sama dengan di sini maka 2,5 ini ikut masuk ke dalam kategori. Kalau tanpa sama dengan maka 2,5 ini tidak ikut ya. 2,4, 2,3 dan seterusnya nih. Kalau di sini ikut ya. Intinya 2,5 ini nggak ikut di sini. Kita bahas yang kondisi ini saja. 2,5 dalam LCV ini 2,5 tidak ikut. Yang ikut atau yang benar hanya 2,4, 2,3, 2,2, 2,1 gitu ya. Sedangkan pada kondisi ini berat badan yang masuk atau yang menjalankan statement ini adalah ketika berat badannya di atas 44, berarti 44 ini tidak termasuk. 4,5, 4,6, 4,7 ke atas itu yang masuk ya, 5, 100, 1000 gitu. Coba kita jalankan, harusnya ini karena 2,4 ini lebih kecil daripada 2,5, maka statement yang dijalankan adalah yang ini. Oke, ada errornya ya, tidak apa-apa. Error pada baris ke-13, kurang awalnya kebanyakan di sini. Oke, kita bisa lihat bahwa hasilnya adalah berat badan lebih ringan. Yang ada kata lebih ringan kan hanya di ini ya. Dengan itu, orang tua lebih paham kondisi anaknya. Nah, yang Anda lihat ini adalah yang dinamakan penggunaan conditional statement bercabang. Bercabang itu adalah ketika, jadi sebelumnya nih ya, mungkin bagusnya di pen aja ya. Jadi kalau awalnya seperti ini, mulai dari sini, di sini ada pengecekan ya. Ini ada if-nya. Lalu ada percabangan. Percabangan itu di mana
Jika kondisi terpenuhi, maka yang jalan adalah statement ini. Statement ini yang mana? Sebenarnya ada banyak di sini, tapi contohnya adalah yang ini ya. Berat badan ideal ini. Berikutnya adalah bagaimana kalau sebelumnya cuma ada satu, tanpa ada else if ya. Tanpa ada else, misalnya cuma seperti ini saja. Jadi kalau tidak sesuai dengan kondisi, tidak menampilkan tulisan apa-apa, itu bisa dibilang gambarnya setelah kondisi, maka lanjut ke bawahnya if. Jadi di bawahnya if itu ada kode apa, ya lanjut ke kode tersebut ya. Jadi melanjutkan kodenya. Ini kalau di flowchart kurang tepat ya ininya ya, gambarnya ya. Harusnya di sini adalah ini ya. Jadi ada pengecekan seperti itu. Ini ada kode apa sebelumnya, lalu dilanjutkan, di sini selesai. Jadi ini yang sebelumnya. Yang dimaksud bercabang itu berarti ada cabang yang lainnya. Contohnya ada else. Bagaimana kalau ada else? Kalau ada else berarti yang ini hitam ini oke, kita masuk ke yang else. Karena ada else berarti bisa jadi else-nya ditaruh di sini ya. Gimana gambarnya? Oke, gini ya warna oranye. Oke, itu ya. Ini yang else-nya. Jadi else ini dijalankan ketika kondisinya ini tidak terpenuhi. Kalau ada else if-nya bagaimana? Nah ini gambarnya agak rumit. Ini aja lebih beda. Oke. Nah, ini misalnya else, di sini juga bisa ada hal yang lain. Jadi kalau hal yang lainnya itu sebenarnya gini. Agak sulit ya. Gak bisa.
Gambar dari awal aja ya. Hapus saja. Hmm. Selesaikan dulu aja. Oke, jadi di sini kita bisa lihat bahwa ini ketika dimulai ada if di sini, mungkin if ini adalah if yang mengecek apakah berat badan 2,5 sampai 4,4 ya. Jika iya, maka dia akan ke sini. Yang merah ini berarti iya ya. Yes gitu ya. Yes. Kalau yes berarti selesai, tidak ada apa-apa ya. Kalau yes berarti selesai, tidak ada apa-apa. Lanjut ke kode berikutnya atau selesai. Kalau di contoh kita ini yang selesai, sudah tidak ada apa-apa lagi. Jadi seperti itu. Ini yang pengecekan if pertama. Nah, yang ini adalah else if. Jadi ketika if ini tidak benar, maka dia bisa menjalankan sesuatu di sini. Tetapi tidak pun, kalau di contoh kita tidak ya. Kalau tidak benar, dia akan dicek lagi, melakukan pengecekan lagi. Apakah lebih kecil daripada 2,5? Kalau iya berarti ditampilkan tadi ya. Oh, berat badannya kurang atau lebih ringan dari berat badan ideal. Nah, ini juga bisa disamakan else if yang kedua. Kalau ini juga nggak sama kan, atau disamakan berarti gambarnya saya ganti ya, teman-teman. Samakan persis berarti kurang satu kan ya.
Ya kurang lebih seperti itu ya. Sama juga yang ini enggak ya. Kalau lebih besar daripada 2,5 ternyata kita lanjut ke bawahnya. Di sini ngecek apakah lebih besar daripada 4,4. Kalau tidak lebih kecil daripada 2,5 ternyata ya, berarti jalan ke sini selesai, lanjut ke kode berikutnya. Kalau enggak, berarti lanjut ke pengecekan berikutnya. Tapi sebenarnya nggak ada pengecekan ya, hanya L saja, yaitu menjalankan statement ini. Apapun yang terjadi di sini, pasti selama ini hasilnya negatif atau no ya. Yang terakhir ini juga no, jadi semuanya ini no. No, 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 no. Yang ini pasti dijalankan. Itu adalah else ya. Jadi ini pasti jalan kalau 1, 2, 3 atau ada 1000 atau berapapun, semuanya kondisinya false semua. Begitu ceritanya. Oke, berikutnya dari sini seperti itu adalah if yang memiliki cabang atau bercabang. Selesai? Dari materi bercabang seharusnya sudah selesai. Jadi intinya else if ini bisa banyak, if ini hanya ada satu di awal, else ini hanya satu di akhir. If dan else if bisa ada tanpa else, jadi else ini dihapus tetap jalan, tidak ada masalah. Else if ini cuma boleh ada satu atau ada dua, atau bahkan tidak ada sama sekali pun, tidak ada masalah, langsung else juga tidak apa-apa. Yang tidak boleh adalah ada else if, ada else if lagi, ada else, tetapi tidak ada if ya, itu yang tidak boleh. Karena if ini else if, else juga yang lain, else if yang lain, itu adalah satu kesatuan ya. Jadi yang boleh hanya ada satu itu if dan else. Yang boleh ada banyak hanya else if saja. Ini bisa lebih dari satu. Tetapi minimnya adalah nggak mungkin bawahnya else if, else ini jalan tanpa ada if. Oke. Gitu. If ini wajibnya gitu. Jadi kalau Anda lihat di PowerPoint, berarti ada yang single, itu yang kita pelajari sebelumnya. Lalu bercabang. Bercabang itu kita belajar ada yang namanya else if, juga ada yang else. Itu ceritanya. Berikutnya bersarang. Apa maksudnya bersarang? Bersarang ini kalau bahasa Inggrisnya itu nested ya. Maksudnya apa itu? Maksudnya adalah if-nya ini ternyata bisa dimasukkan di if lain. Jadi istilah nested if atau if yang bersarang itu adalah di mana if yang mengandung if yang lain. Contohnya kalau ini kita buat if lagi, kita tahu tadi bahwa berat badan 2,5 sampai 44 itu adalah untuk bayi umur 0 bulan ya. Berarti kita buat deh variabel baru yaitu umur dari bayinya dalam bulan ya, umurnya ini. Umur bulan misalnya. Di sini 0 ya. Nah, ini kita bisa lakukan pengecekan apakah bayinya itu umurnya 0 bulan. Caranya adalah dengan mengecek
Ya dolar umur bulannya. Apakah umur bulan sama dengan 0? Jika iya, maka semua ini yang ada di dalam adalah statement. Jadi if yang ini menjadi statement dari if yang ini. Kalau tadi if ini adalah serangkaian dari if yang bercabang, ada else if, else if, else. Apakah if yang atas ini adalah satu percabangan satu bagian dari cabang dari if yang dalam? Bukan. Ini sudah beda if lagi. Cuma if yang dalam ini ada di dalamnya if yang luar. If baris ke-5 sampai ke 24-nya ada di dalamnya if baris ke-4 sampai 25. Begitu ceritanya. Ini yang dinamakan nested if. Oke. Habis ini akan saya coba buat video lagi untuk menyelesaikan ya. Saya pengen ini selesai, jadi nanti saya buat video lagi. Tapi saya rasa untuk penjelasan cukup sampai di situ. Ada hal yang memang belum selesai saya bahas, yaitu dari operator logika yang lain. Tadi ada N, mana N-nya? Ini N ya. Yang OR dan NOT belum ya. Nanti kita buat contoh yang lain untuk belajar itu. Terus waktu else if, else ini saya rasa sudah. Lalu untuk nested ini juga, ini contohnya. Nanti kita selesaikan contoh ini pada video yang lain. Silakan dilihat lagi, ditunggu saja. Insya Allah cepat karena cuma ngetik-ngetik ya. Mungkin gak ada yang perlu saya omongkan juga, tapi ya tidak apa-apa lah. Jadi ini saja materinya. Yang bersarang ini sudah. Ini jadi if di dalamnya if ya. Bersarang itu. Materinya sampai sini. Silahkan nanti kalau ada pertanyaan. Juga ini adalah pertanyaan dari saya. Kalau memang Anda bisa menjawab, silahkan dijawab di komentar. Pertanyaan saya adalah, ini kita punya contoh nih. Sebenarnya ada contoh dari yang Anda sudah lihat ini, bahwa if itu bisa digunakan untuk mengetahui ketika kita memasukkan umur bayi, lalu berat badan bayi, bisa kita ketahui bahwa berat badan bayi kita pada umur tersebut itu ideal atau tidak. Pertanyaannya adalah, kira-kira if ya, lalu ada lanjutannya tadi yaitu bercabang, lalu ada lanjutannya if yang bersarang, kira-kira bisa dipakai untuk apa lagi sih selain ini gitu. Mungkin contoh paling gampang adalah membuat, nanti aja. Jadi ini silakan dijawab aja dulu. Nanti kita lanjutkan saya akan jawab di kesempatan berikutnya. Saya beri contoh-contoh yang lain lagi. Nggak mau dibesarkan. Oke. Itu aja dari saya. Saya akhiri sampai di sini. Oh iya, tolong ditulis di komen tadi itu ya. Terus kalau ada pertanyaan sekaligus saja ditulis di situ. Oke, itu aja. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.